Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bab yang ini hadisnya dari Abdullah bin Amru, ya, tentang ghuslul rijlaini wala yamsahuhuma, tentang penekanan mengenai mencuci kedua kaki, ya, ketika berwudu, dan jangan hanya menyapunya saja. Menyapu itu cuma mengusap, ya. Saya bacakan hadisnya. An Abdillah ibn Amr, dari Abdillah bin Amru, dia berkata, takhallafan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fi safratin safarnaha. Nabi pernah tertinggal di belakang kami, fi safratin, dalam sebuah safar, perjalanan, ya, safarnaha, yang kami pernah lakukan bersama. Jadi Abdullah bin Amr meriwayatkan hadis ini, dan dia termasuk orang yang ikut dalam safar ini juga. Wa adrakana wa qad arhaqna al-asra. Lalu akhirnya beliau pun menyusul kami. Jadi dalam perjalanan ini Nabi agak ketinggalan, kemudian mempercepat, dan sahabat itu agak memperlambat supaya bisa bertemu Nabi, ya. Dan saat mereka telah ketemu, ya, waqad arhaqnal asra, tiba pula bagi kami di situ waktu sholat asar. Faja'alna natawaddau, maka akhirnya saat itu kami berwudu. Nah, karena wudunya cepat-cepat, natawaddau wa namsahu ala arjulina, sehingga banyak di antara kami itu menyapu kaki-kaki kami, tidak membasuh, ya. Jadi membasuh itu artinya nagsilu, tapi di sini namsahu, ya. Kalau nagsilu itu harus dibasuh, dicuci. Kalau namsahu cukup diusap saja. Nah, karena keadaan terburu-buru, akhirnya banyak di antara mereka yang cuma menyapu-nyapu sedikit saja. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dalam hadis ini banyak yang terburu-buru dalam wudu sehingga bagian mata kakinya masih kering. Fanada bi'a'la sautihi, maka beliau menyeru dengan suaranya yang tinggi ketika lihat para sahabat berwudu, kemudian banyak yang tidak kena mata kakinya karena terburu-buru. Apa yang Nabi sampaikan? Wailun, kata Nabi. Wailun, ini celaka. Ya, wail itu juga disebut dengan satu nama neraka yang di sana penuh dengan azab. Ya, makanya dalam surah Al-Humazah apa? Wailul likulli humazatil humazah. Wailun di situ, ya. Tiba-tiba karena para sahabat banyak yang wuduknya tidak, mata kakinya masih kering, Nabi bilang wailun lil aqabi minan nar, celakalah, ya, tumit-tumit dari api neraka. Celakalah ini tumit-tumit orang. Dan Nabi ulangi marrataini aw thalathan, sampai 3 kali. Wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit itu, nanti akan disapu oleh api neraka. Jadi ini salah satu respon spontan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala beliau mendapati para sahabatnya itu
terburu-buru, tergesa-gesa dalam wudu sehingga ada bagian wajib yang tidak terbasuh. Ya. Yang tentunya membuat Nabi mengatakan seperti itu, mengancam tumit-tumit yang sebagian mata kakinya nggak kena air. Akhirnya beliau fanada bi'a'la sautihi, beliau menyeru dengan nada yang cukup tinggi. Tapi Nabi tak bilang fulan kau di neraka, enggak. Nabi cuma kasih rules-nya, Nabi cuma kasih koridornya. Kenapa? Itu tumit-tumit kalian yang ketika wudu masih kering, mata kaki kalian masih kering, tidak terkena basuhan air wudu, itulah yang nanti akan dijilat oleh api neraka. Kenapa? Karena gara-gara hal itu sholatnya terancam sirna. Ya, sholatnya terancam sirna. Kenapa Nabi sampai memperingatkan begitu keras? Karena urgensi perintahnya dalam Quran sangat detail. Ya. Apa kata Allah? Kalau kalian hendak salat dan kalian berhadath, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah wajah-wajah kalian, ya, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, kemudian sapulah sebagian dari kepala kalian dan basuhlah lagi dua kaki kalian sampai ka'bain. Ka'bain itu sampai mata kaki. Nah, ini menunjukkan bagian yang tidak terkena air tadi, bagian rukun yang bisa membatalkan keabsahan wudu para sahabat. Dari mana para fuqaha menyimpulkan ini termasuk rukun? Yang pertama, dari perintah Qur'annya secara detail. Kalau di kepala, Al-Quran cuma bilang wamsahu birusikum, dan usaplah sebagian kepala. Jadi mau bagian mana aja monggo, depan, belakang, kiri, kanan, terserah. Ada yang mau menyempurnakan semuanya diusap dia, itu lebih bagus, lebih afdal, lebih sunnah. Tapi tentang kaki, batasan rukunnya Allah bilang wamsahu, ya, biruusikum wa arjulakum, dan kaki kalian ilal ka'bain, sampai batas mata kaki. Mata kakinya disebut dalam Quran. Nah, hal inilah yang membuat para fuqaha menyimpulkan bahwa ini termasuk bagian rukun, bagian wajib, nggak boleh lupa, nggak boleh luput, nggak boleh nggak kena air. Kenapa? Nanti wudunya tidak absah. Berdasarkan latar belakang inilah Nabi sampai mengangkat suaranya memberikan peringatan. Kalaulah tak wajib, Nabi akan diamkan. Kalau tak wajib, paling Nabi bilang, barang siapa yang menyempurnakan wudu, gitu aja kan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Begitu. Kalau nggak wajib, tapi perkara ini wajib. Karena itu sampai Rasulullah meninggikan suaranya, bahkan redaksinya adalah ancaman. Ini juga banyak diambil oleh ahli fikih. Kalau di dalam dalil-dalil Al-Quran atau hadis ada ancaman terhadap suatu perintah, menandakan ini wajib, gitu. Ya, ada ancaman bagi yang tidak menunaikan perintah itu, maka ini termasuk wajib. Ya, ada kaidah usul fikih yang mengatakan al-amru yadullu ala wajib. Ya, kata perintah itu menunjukkan kewajiban perintah itu sendiri. Itu diambil oleh para fuqaha ahli fikih.